Ken Arok, pendiri Kerajaan Singasari, menaklukkan Kediri di bawah pemerintahan Raja Kertajaya. Sebelumnya, Ken Arok pernah mengalahkan Angkal Ametung Akuwu dari Tumapel, wilayah bawahan Kerajaan Kediri. Ken Arok, sosoknya sendiri, adalah seorang raja yang asal-usulnya masih diselimuti misteri. Ada banyak versi asal-usulnya, termasuk garis keturunannya. Salah satu kisahnya terdapat dalam buku Kakawin Para Raton, yang ditulis oleh Empu Prapanca dan diterjemahkan oleh Ki J. Padmapuspita. Dikisahkan dalam Para Raton bahwa Ken Arok lahir dari seorang ibu bernama Ken Endok. Nama asli Kendok adalah Astia, bunga cantik asal desa Pangkur, seperti disebutkan dalam Babat Tanah Jawi karya Soejipto Abimanyu. Kemudian, ia menikah dengan seorang maharesi bernama Resi Angsri Yogiswara Girinata, pemimpin terhormat Girilaya Padepokan yang terkenal pada masa itu. Setelah 1 dekade menjalani kehidupan selibat, Kendok akhirnya menemukan hasrat hatinya pada seorang pemuda yang datang membantunya setelah mengalami kecelakaan di hutan. Pemuda gajah para itu dituding menghamili Kendok karena seringnya mereka bertemu. Menurut penelitian Ki J. Padmapuspita, Kendok hamil oleh orang bijak cabul yang menghipnotisnya hingga tertidur dan menyetubuhinya. Merasa bukan pelakunya, Gajah Para tidak mengakui anak yang dikandung Kendok. Kendok merasa malu dan melarikan diri dari Girilaya ke tempat terpencil. Di sana, ia mengaku bahwa anak yang dikandungnya merupakan keturunan Dewa Brahma. Akibatnya Kendok dianggap gila dan diusir dari masyarakat. Sesampainya di pekuburan, mungkin karena sudah waktunya, Kendok akhirnya melahirkan buah hatinya. Namun dia secara impulsif meninggalkan bayi itu di tengah kuburan. Untung saja ada pencuri bernama Ki Lembong yang kebetulan lewat dan menjemput anak tersebut. Dia menamai anak itu Temon karena dialah yang menemukannya. Pola asuh Ki Lembong yang cacat membuatnya terlilit hutang karena kebiasaan Temon yang berjudi. Pengusiran Temon yang dilakukan Ki Lembong membuatnya terkatung-katung dan tidak mempunyai tujuan. Dalam perjalanannya ke Kauman, Temon bertemu dengan Banggo Samparan, seorang bandar judi ternama dari daerah tersebut. Perkenalan Temon dengan Banggo Samparan didasari oleh ide luar biasa yang diterima Banggo Samparan saat melakukan sesi meditasi di hutan Rabut Jalu. Pengungkapan ini datang kepadanya sebagai akibat dari kesulitan keuangan dan tekanan yang dia alami karena hutang. Sang Wangsi berpesan kepada Banggo Samparan, jika ingin melunasi hutangnya, sebaiknya ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Temon. Temon memiliki tanda cakra di telapak tangannya dan mulut yang mengeluarkan cahaya. Setelah Temon berhasil mengatasi krisis keuangan, Banggo Samparan mengangkatnya sebagai anaknya dan mengganti namanya menjadi Arok.